Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, dzul fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil li kulla sa'bin wa yassir li kulla 'asirin fataysirul 'asir 'alaika yasir fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, guna untuk bisa mendapatkan salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu menghadiri majelis ilmu. Dan tidak lupa pula dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah diberikannya kita kesehatan, di mana kita bisa menghadiri majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat besar, di mana kita tidak merasakan besarnya nikmat tersebut sampai kita kehilangan nikmat tersebut, wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahwa ada dua nikmat di mana banyak manusia itu lalai, banyak manusia itu tertipu dari kedua nikmat tersebut. Nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan juga waktu luang. Makanya disebutkan dalam hadis yang lainnya, ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan umurmu selagi masih ada nyawa di dalamnya sebelum datang kematianmu, dan seterusnya. Intinya dari kenikmatan tadi, kesehatan dan juga waktu luang, kita tidaklah bisa merasakan besarnya nikmat tersebut sampai kita kehilangan nikmat tersebut, wal'iyadzubillah. Dan tentu kita tidak ingin kehilangan nikmat tersebut. Mungkin kita bisa merasakan besar nikmat tersebut adalah dengan cara jika kita menjenguk orang yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit. Mereka terkapar di rumah sakit, di tempat tidur mereka, sedangkan kita masih bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Sedangkan dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Maka itu di antara tanda-tanda supaya kita bisa, atau cara-cara supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesyukuran atau bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat tadi pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah dengan menjalankan puasa sunnah. Sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram. Meskipun terlepas ada khilaf perdebatan di tengah-tengah para ulama kita di tanah air ini tentang apakah 10 Muharram itu hari Kamis atau tanggal 25 atau tanggal 26, hari Kamis atau hari Jumat. Terlepas dari itu, jika kita ingin keluar dari perbedaan tadi, mau cari aman entah itu tanggal 25 ataupun tanggal 26, hari Kamis atau hari Jumat, maka untuk amannya kita puasa di hari Kamis dan juga kita puasa di hari Jumat. Maka kita selesai, tidak pusing yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tidak usah, yang jelas kita puasa hari tanggal 25 Juni dan juga tanggal 26 Juni. Kalau misalkan ternyata yang benar itu adalah 10 Muharram jatuh pada tanggal 25 Juni, jika kita puasa tanggal 24 Juni itu termasuknya tasu'ah. Begitu pula ketika kita menjalankan atau yang benar adalah Muharramnya tanggal 26 Juni, berarti 25-nya 25 tasu'ah.
maka kedua-duanya tidak ada yang salah. Terlepas dari itu semua, lebih aman untuk kita berpuasa di hari Kamis dan juga di hari Jumat, yaitu bertepatan dengan tanggal 25 Juni dan 26 Juni. Puasa tersebut adalah puasa yang sangat besar pahalanya jamaah sekalian, di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ketika ditanya oleh salah seorang sahabat bahwasanya puasa Asyura itu bagaimana wahai Rasulullah, pahalanya apa yang didapatkan, maka Nabi SAW menjawab an yukaffiras sanatal madiyah, bahwasanya puasa Asyura itu akan menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kita yang telah lalu. Syuf, hanya menjalankan 1 hari puasa saja pahalanya sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Bayangkan jamaah, kesempatan ini setahun hanya sekali, bukan 2 kali atau 3 kali. Puasa Ramadan ada 30 hari, tapi untuk puasa Asyura itu setahun hanya ada sekali dan itu cuma sehari saja. Jadi catat tanggalnya, sekarang sudah masuk 9 Muharram berarti. Berarti kalau bisa hari Kamis kita sudah mulai puasa. Hari Kamis kita sudah mulai puasa, entah itu puasa Asyura ataupun Tasu'ah ya, terlepas dari perdebatan di kalangan para ulama kita di tanah air ini. Jamaah yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Juz Amma karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang tafsir surat An-Nazi'at pada pembahasan tentang sifat-sifat surga. Kita sudah menjelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita sudah jelaskan tentang bagaimana neraka itu dan bagaimana surga itu. Di antara sifat surga adalah dia memiliki pasar, di mana pasar tadi jika seseorang memasuki pasar tersebut lalu kemudian dia kembali ke istananya di surga, maka dia kembali dalam keadaan mukanya berseri-seri dan muda lagi. Makanya di dalam surga itu tidak akan pernah tua, semuanya usianya sebaya, rata semua. Tidak ada yang 60 tahun, 70 tahun, yang satunya lagi umurnya 20 tahun, tidak, semuanya rata. Semua penghuni surga usianya rata. Wa kawaiba atroba. Kita sudah jelaskan itu pembahasan di surat An-Naba. Sekarang kita masuk tentang firman Allah di ayat 42. Surat An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang hari kiamat. Jamaah sekalian rahmati Allah, di antara hal gaib di mana setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahui. Karena sebagian dari urusan gaib itu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala sampaikan, beritahukan kabarnya kepada beberapa para nabi. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang nanti hari kiamat ada mizan, tentang hari kiamat nanti ada amal-amal itu ditimbang dan seterusnya. Itu hal gaib, belum terjadi. Dan Nabi SAW menyampaikan itu berdasarkan dengan wahyu. Akan tapi ada beberapa hal perkara gaib di mana tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah urusan hari kiamat, kapan dia terjadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an akhir dari surat Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan juga urusan gaib yang lainnya, kapan turun hujan dan apa yang ada dalam perut rahim seorang wanita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Dan pertanyaan ini bukan baru saat ini saja ditanyakan. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh kaumnya Nabi Muhammad pada generasi-generasi awal. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat itu?
Karena ketika di awal dakwah Nabi SAW, Nabi mendakwahkan tentang tauhid. Kalian mengamalkan amal kebaikan, amal soleh akan dapat surga. Kalian mengamal atau beramal amal keburukan, kalian akan mendapatkan azab. Dan azab dan surga atau neraka dan surga dan neraka ini tidaklah tercapai kecuali sampai terjadinya hari kiamat, hari akhir. Maka pertanyaan mereka adalah orang-orang kafir pada saat itu, wahai Muhammad, engkau mengatakan ada surga, ada neraka. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu terjadi, wahai Muhammad? Dan banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat-suratnya yang lainnya. Dalam ayatnya yang lainnya surah Al-Ahzab, yas'alunaka 'anis sa'ati atau yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ilmunya tentang kapan terjadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Allah tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitahu mereka bahwasanya aku tidak tahu dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang pertanyaan atau orang yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu dia ada dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang bertanya tentang hari kiamat, itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang terkandung di dalamnya istiba'at wal ingkar. Yaitu pertanyaan yang di dalamnya terkandung pengingkaran. Dia ngejek, nggak yakin tentang terjadinya hari kiamat. Masa ada? Kalau gitu kasih tahu aku dong kapan terjadinya. Jadi seolah-olah bahasa seperti itu. Jadi pertanyaan dia bertanya tapi maksudnya istingkar, mengingkari. Dia nggak percaya tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala juga abadikan dalam Al-Qur'an. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Bahwasanya orang-orang kafir pada zaman itu mereka tidak mengimani tentang datangnya hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat. Oleh karena itu mereka minta menantang Nabi Muhammad SAW untuk segera datangkan hari kiamat. Sedangkan walladzina amanu musyfiquna minha wa ya'lamuna annal haq. Sedangkan orang-orang beriman tidak. Mereka tidak akan minta dengan permintaan seperti itu. Mereka akan mengatakan bahwasanya neraka itu hak. Mereka tahu. Makanya ketika mereka tahu neraka itu adalah suatu kebenaran datang pasti akan terjadi, mereka ketakutan. Mereka takut, oleh karena itu mereka tidak berani menantang untuk kapan terjadi. Silahkan datangkan, tidak. Akan tapi orang-orang kafir pada saat itu mereka bertanya dengan pertanyaan ingkar, yaitu terkandung di dalamnya istingkar, pengingkaran, bukan pembenaran. Itu yang pertama. Lalu kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang bertanya tentang terjadinya hari kiamat, mereka bertanya itu dengan tujuan liyasta'idda laha, untuk mempersiapkan hari-hari setelah terjadinya hari kiamat tadi. Yaitu ketika sangkakala sudah ditiupkan dan hari kiamat itu sudah terjadi, mereka bertanya kapan itu terjadi dan apa tanda-tandanya. Mereka tujuan bertanya tadi bukan istingkar. Karena mereka adalah golongan yang kedua. Tujuannya mereka apa? Adalah untuk mempersiapkan bekal di kehidupan setelah kematian nanti. Yaitu nanti pada hari kiamat. Wa hadza la ba'sa bihi. Di sini mu'alif mengatakan dan ini tidak mengapa dan ini diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan pada zaman Nabi SAW pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kembali, madza a'datta laha, wahai rajul, hei kamu yang bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangannya hari kiamat? Maka laki-laki tadi menjawab, hubbullah wa rasuluh. Yaitu aku mempersiapkan bekal berupa cintaku kepada Allah dan juga cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW pun menjawab, al-mar'u ala man ahab. Sesungguhnya seseorang itu nanti di surga bersama dengan orang yang dia cintainya. Atau pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan orang yang dicintai. Maksudnya bagaimana jamaah? Artinya jika kita mengaku mencintai Nabi SAW,
maka tentu ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan rela melakukan apa saja yang dia perintahkan, dan kita akan menjauhi apa saja yang dia larang. Ketika seseorang mengatakan demikian cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berarti akan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi dan akan taat terhadap perkara-perkara yang diperintahkan untuk dijauhi. Dan sebab itulah yang akan membuat dia masuk ke dalam surga dan dia bersama dengan Nabi SAW. Lain halnya jika seseorang itu berteman cinta kepada orang-orang yang hari-harinya mengajak pada keburukan, hari-harinya mengajak pada kemaksiatan, maka orang yang dia cintai tadi, di mana orang yang dia cintai tadi adalah orang-orang ahlul ma'asi, maka dia akan rela melakukan kemaksiatan apapun yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai tadi. Maka dengan sebab itulah dia masuk ke dalam api neraka, dia bersama dengan orang yang dicintai. Makanya disebutkan al-mar'u ala dini khalidihi, agama seseorang itu bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya bagaimana temannya. A sama B, temanan. B ini bisa dilihat agamanya dengan bagaimana cara kita melihat si A. Bagaimana si A? Si A kalau misalkan dia orang yang rajin dalam beribadah, dalam sholat segala macam, besti banget, maka secara tidak langsung, walaupun tidak 100%, tapi lebih mendekati si B ini berarti akhlaknya kurang lebih mirip dengan si A. Karena almar'u ala dini khalidihi. Begitu pula sebaliknya dengan keburukan. Maka bisa menjadi tolak ukur seorang itu baik dan buruk jika kita melihat siapa temannya, siapa yang dijadikan sebagai sahabat. Oleh karena itu di sini Nabi SAW mengatakan, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat, wahai laki-laki atau wahai rajul? Dia menjawab, hubbullah wa rasuluh. Aku mempersiapkan untuk datang hari kiamat adalah dengan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Oh, kalau ternyata benar apa yang kamu katakan bahwasanya engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka jika itu jujur, almar'u ala man ahab. Engkau nanti di surga, engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Jika engkau mencintai Nabi SAW dan engkau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka insya Allah engkau akan mendapatkan surga. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu di sini rahasianya kenapa mempersiapkan bekal, a'dadtulah hubbullah wa rasuluh, yaitu aku mempersiapkan cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu ada dua golongan tentang orang yang bertanya kapan terjadi hari kiamat. Yang pertama, golongan yang mereka bertanya untuk tujuan pengingkaran, bukan pembenaran, istingkar atau istiba'at. Sedangkan golongan kedua, mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maksudnya adalah untuk mempersiapkan bekal menuju hari kiamat tadi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Muhammad? Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman berikutnya, fima anta min dzikraha. Wahai Muhammad, urusannya apa engkau menyebutkan tentang kapan terjadinya hari kiamat? Fima anta min dzikraha. Qul innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya itu yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu hanya Allah. Engkau tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Fima anta min dzikraha. Engkau tidak memiliki pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Ini termasuk tafsirul Quran bil Quran. Di dalam ayat surah An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat. Di sini belum dijelaskan apa reaksi yang seharusnya dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tafsirnya, para ulama menyebutkan tafsirnya itu ada di ayat yang lainnya. Makanya Al-Quran dengan satu ayat terhadap ayat yang lainnya itu bisa menjadi tafsir, penjelasan. Disebutkan is'alukan nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya, konteksnya sama. Akan tapi di ayat surah Al-Ahzab disebutkan qul innama ilmuha indallah. Sungguhnya katakan wahai Muhammad kepada mereka ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tafsirul Quran bil Quran. Maka ini juga kita bisa dapati dalam ilmu tafsir jamaah sekalian. Kita tidak dapati ini di terjemahan Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ihdinas siratal mustaqim. Wahai Rabb kami, berilah kami petunjuk menuju jalan yang apa? Yang lurus. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Disebutkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan. Ayat berikutnya ini sebagai penjelas daripada ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan siratal mustaqim itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sekarang pertanyaannya, siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Di mana kita tahu bahwasanya itu adalah orang yang beriman? Sedangkan konteks ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka? Penjelasannya ada di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Siapa? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada 4 orang atau 4 golongan. Karangan para nabi, was-siddiqin orang-orang jujur, wasyuhada orang-orang yang mati syahid, was-salihin itu orang-orang saleh. Mereka inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Suratnya ada di Al-Fatihah. Tafsirnya ada di surat An-Nisa. Ayat dengan ayat. Maka ini disebutkan dalam istilah ilmu tafsir, tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Al-Quran yang lainnya. Ada juga tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian ada juga tafsirul Quran bi aqwali sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan-ucapan para sahabat dan seterusnya. Nah, di sini Al-Quran tersebut di sini termasuk yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan penjelasannya di surat Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah. Engkau tidak memiliki, katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya ilmu pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jamaah subhanahu rahmati Allah. Fima anta min dzikraha. Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki ilmu sama sekali tentang kapan terjadi hari kiamat. Jamaah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Beliau adalah sebaik-baik para nabi. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada beliau tentang pengetahuan kapan terjadi hari kiamat. Dan tidak selesai sampai di situ. Bahkan seorang atau malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, malaikat pemberi wahyu, malaikat yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu. Maka malaikat Jibril ini memiliki kedudukan lebih baik dibandingkan para malaikat yang lainnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dari mana tahunya kok malaikat Jibril itu nggak tahu? Ada dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua, hadis yang kita kenal, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar dengan hadis Jibril, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dalam bentuk postur seorang pria, manusia biasa. Syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri. Sifat dari laki-laki tadi dalam hadis tersebut yaitu dia memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat rapi dan hitam. La yura alaihi atharus safari. Di mana tidak terlihat bagi seorang laki-laki ini bekas dalam perjalanannya. Di sini para sahabat atau Umar ibn Khattab yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan tentang sifat laki-laki tadi. Kami nggak kenal sama pria ini. Seharusnya kalau kami nggak kenal sama pria ini, udah pasti dia itu dari orang luar kota Madinah. Tapi kalau misalkan dia datang dari luar kota Madinah, masuk ke kota Madinah, seharusnya pakainya sudah kucel karena dia perjalanan jauh. Tapi ini kenapa? Seharusnya kalau dia di sana dari luar kota Madinah datang ke sini kucel, tapi di sini kenapa kok dia rapi? Sedangkan kami di sini nggak ada yang kenal sama dia. Makanya disebutkan oleh Umar ibn Khattab sifat dari laki-laki tadi, di mana nanti pada akhir hadis disebutkan bahwasanya itu adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia mengajarkan kalian untuk
dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang urusan agama. Intinya malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa perkara. Bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang bagaimana seseorang itu berbuat ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan di antara pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Ini siapa tadi laki-lakinya? Jibril. Wahai Rasulullah, berikan aku kabar tentang kapan tepatnya hari kiamat itu terjadi. Tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, kapan dia terjadi. Maka Nabi SAW pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ditanya di sini siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Tidaklah orang yang ditanya, yaitu aku, Muhammad SAW, lebih tahu dibandingkan kamu yang bertanya, yaitu Malaikat Jibril. Syuf, dua makhluk Allah yang mulia, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Seharusnya ini sudah bisa menjawab tentang sanggahan-sanggahan orang yang mengaku bahwasanya bisa tahu kapan terjadi hari kiamat, tahun sekian, tanggal sekian. Ini semua terbantahkan. Karena ucapan Nabi SAW sendiri mengatakan, tidaklah aku dan kamu itu mengetahui tentang kapan terjadi hari kiamat. Makanya Nabi SAW dan juga malaikat Jibril, mereka tidak Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang kabar terjadinya hari kiamat. Jadi ketika kita bertanya atau ketika ada orang bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, maka jawabannya adalah Allah taala alam. Allah yang lebih mengetahui, karena kita siapapun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi maksud dari ucapan Nabi SAW, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya, itu maksudnya adalah kalau aku nggak tahu, kamu juga udah pasti nggak tahu. Gitu. Kalau saya aja nggak tahu, apalagi kamu. Di sini malaikat Jibril adalah orang yang paling tahu tentang urusan hal gaib karena dia adalah perantara wahyu. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling tahu tentang urusan agama ini, tentang urusan syariat ini. Tapi begitu pun dengan dua keadaan tadi, mereka tidak layak lamani mata sa'ah, tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Lalu fama baluka biman dunahuma, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kelasnya di bawah dari mereka berdua? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita, sampai hari ini. Tidak ada yang tahu. Udah kelasnya paling atas saja tidak tahu. Lalu bagaimana dengan orang yang kelasnya paling bawah? Tentu jawabannya tidak mungkin bisa tahu. Jamaah yang rahmati Allah. Makanya di sini mu'alif menjelaskan wa bihadza na'rifu anna ma yushi'ahu ba'dhan nasi min anna as-sa'ata takunu fi kadza wa fi kadza wa fi zamanin muayyan kullahu kadzib. Bahwasanya dengan hal ini, dengan ungkapan Nabi SAW bahwasanya beliau tidak tahu dan malaikat Jibril tidak tahu, itu sudah menjadi bukti bahwasanya orang yang mengatakan tahu hari kiamat itu tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, itu kita tahu bahwasanya apa yang dia ucapkan adalah kedustaan. Karena Nabi dan malaikat Jibril pun tidak mengetahui, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan, "Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha, innama anta mundhiru man yakhsha." Wahai Muhammad, engkau tidak tahu sama sekali urusan kapan terjadi hari kiamat. Innama anta mundhir man yakhsha. Sesungguhnya engkau itu hanya pemberi peringatan. Engkau di sini aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, aku utus untuk menyampaikan risalah, tapi engkau tidak diutus untuk menyampaikan kapan terjadinya hari kiamat itu, pastinya kapan. Engkau tidak tahu itu. Makanya innama anta mundhir. Engkau tidak memiliki pengetahuan itu, engkau hanya sebagai mundhir, pemberi peringatan. Innama 'alaikal balagh. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu hanya penyampai.
Ini perbuatan yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Ini perbuatan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sudah dikasih tahu ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Sudah. Maka setelah itu urusannya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau beriman silahkan, kalau dia mau kufur silahkan. Maka inna ma'alaikal balag. Engkau itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hanya sebagai pemberi peringatan. Engkau adalah pemberi risalah, penyampai atau perantara untuk menyampaikan risalah Islam ini. Adapun urusan setelah mereka beriman atau tidak, itu bukan urusan dirimu. Engkau tidak akan ditanya akan hal itu. Maka innama anta mundir. Engkau tidak mengetahui, engkau tidak ada memiliki urusan untuk menyebutkan kepada mereka tentang kapan terjadi hari kiamat. Karena engkau juga tidak mengetahui. Dan engkau itu hanya pemberi peringatan saja. Innama anta mundir may yakhshaha. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jamaah yang rahmati Allah, walihada naqul. Di sini mu'alif mengatakan kesimpulannya dari 4 ayat di atas, la tas'al mata sa'ah wala kaifa sa'ah li'anna hadha amrun la yahtaju ila su'al. Oleh karena itu, jangan bertanya kapan terjadinya hari kiamat dan bagaimana nanti hari kiamat, karena itu adalah perkara yang tidak butuh untuk ditanyakan. Wala budda an yakuna wa mahma talat bika dunya faka'annama baqiyat laka yauman wahidan. Karena sesungguhnya hari kiamat itu adalah suatu hal yang pasti kapan terjadi. Pasti dia akan terjadi. Kita sebutkan, sudah pernah kita bahas di surat An-Naba. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu. Dan sesuatu hal yang dekat itu sudah pasti menunjukkan dia. Atau sesuatu hal yang sudah ada waktunya itu menunjukkan bahwasanya dia sudah dekat. Walaupun umurnya masih ratusan tahun lagi. Sudah ada deadline-nya, udah berarti dia dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi inna yaumal fasli kana miqata. Sudah ada waktunya, deadline-nya sudah ada. Hanya permasalahannya kita tidak tahu kapan terjadi dan itu pasti akan terjadi. Makanya di sini mu'alif menasihatkan, penulis di sini memberikan nasihat bahwasanya jangan sibuk tentang kapan terjadinya hari kiamat karena itu tidak perlu untuk ditanyakan. Akan tetapi yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, yang wajib kita pertanyakan adalah kita mau keadaannya seperti apa ketika kiamat itu terjadi. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Apa yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian? Apa yang kita persiapkan? Ketika kita sudah bertanya ini pada diri kita, maka orang yang betul-betul jujur hatinya keimanannya, dia akan mempersiapkan antasta'idda untuk mempersiapkan bekal di kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan setelah kematian itu perjalanannya panjang jamaah. Perjalanan kehidupan setelah kematian itu panjang banget. Jangan kita bayangkan mati, habis itu masuk kubur, bangkit hari kiamat, dihisap. Enggak sesimpel itu. Perjalanan antara satu kejadian ke kejadian berikutnya itu butuh waktu ribuan tahun. Satu hari di negeri akhirat sama satu hari di dunia itu berbeda. Jangan disamaratakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sana itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Jadi wajar ya jika Allah mengatakan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Karena hitungannya itu berdasarkan hitungan akhirat, bukan hitungan Indonesia atau bukan hitungan dunia. Hitungan di dunia 1000 tahun berasa lama, padahal di sana rasanya seperti orang satu hari. Inna yaumal fasli kana miqata. Jamaah subhanahu Allah. Ketika kita tahu bahwasanya hari kiamat itu atau hari setelah kematian itu kehidupannya perjalanan yang panjang, maka ketika kita ingin safar, pergi perjalanan jauh, sini ke mana? Ke Sumatera misalnya, kita naik mobil. Kan kita mesti yang kita persiapkan adalah bekal. Bekal apa? Uang udah otomatis. Untuk bensin, untuk perbekalan makan kita, minum kita,
buang hajat kita dan seterusnya. Butuh bekal. Begitu pula dengan kehidupan di akhirat yang bahkan lebih panjang berkali-kali lipat. Maka yang kita butuhkan adalah bekal. Sekarang pertanyaannya adalah bekalnya itu sama atau tidak dengan bekal yang ada di dunia? Sama atau tidak? Jamaah, bekal di dunia sama bekal di akhirat sama atau tidak? Beda. Apakah di sana kita butuh makanan? Tidak. Bekal yang di sana dibutuhkan adalah ketakwaan, pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik bekal itu adalah ketakwaan. Takwa, kalian berbekal untuk itu. Karena untuk perjalanan yang panjang tadi butuh bekal. Kalian butuh kekuatan untuk bisa melampaui semua proses-proses yang ada di hari kiamat nanti. Ketika manusia itu kumpul di padang mahsyar, mereka nunggu antri untuk diadili. Itu butuh syafaat Nabi SAW. Makanya nanti di situ ada syafaatul uzma. Syafaat di mana manusia itu minta untuk segera diadili. Jadi semua antri, belum mulai nih, hari pembalasan itu belum dimulai. Mereka hanya ngantri saja, nunggu kapan ini, itu sampai ribuan tahun. Nah disitulah seseorang itu matahari itu, atau disitulah matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan amal-amal ibadah mereka. Ada yang didekatkan 1 mil, ada yang didekatkan 1 kilometer, 1 hasta dan seterusnya. Makanya keringat mereka itu ada yang tenggelam menutupi tubuh mereka. Ada yang sampai betis mereka, ada yang sampai pusar mereka tergantung dengan amal mereka. Di situ, itu belum diadili, belum ditanya, fulan tanggal sekian kamu berzina, fulan tanggal sekian kamu sholat dan seterusnya. Belum. Ngantrinya panjang ribuan tahun, lalu kemudian manusia mendatangi Nabi Musa, manusia mendatangi Nabi Ibrahim untuk syafaat, ayo segera dimulai. Akhirnya semua tidak bisa kecuali Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji sebelumnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ayo kita mulai. Baru dimulai hari pengadilan. Satu orang satu, bukan langsung 10 orang enggak, 1 orang 1 ditanya. Ngantri ditanya dari awal dia lahir sampai dia meninggal dunia. Kebayang hari ini sudah berapa aktivitas yang kita lakukan dan semua itu akan ditanya. Satu kegiatan kita 1 hari saja itu kok ditanya di akhirat dipertanggungjawabkan itu sudah berapa lama? Baru kegiatan 1 hari. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini sampai 100 tahun. Hanya 1 orang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW berapa ribu, berapa juta, berapa miliar. Bayangkan perjalanannya sangat panjang jamaah. Dan perjalanan panjang tadi butuh bekal. Butuh bekal. Jamaah yang harus berrahmati Allah, maka jangan sibuk tanya kapan terjadinya hari kiamat, akan tapi sibuk apa yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Siapkan bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah yang berrahmati Allah. Kenapa kita harus siapkan bekal? Karena seseorang tidak tahu kapan kematian itu mendatangi mereka. Mufajaatan, kematian selalu datang dadakan jamaah. Selalu datang dadakan. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Betapa banyak, di sini disebutkan, betapa banyak orang yang mereka itu naik kendaraan, keluar rumah, naik mobil, lalu kemudian dia kembali dalam keadaan jasadnya sudah dibopong sama orang. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya seraya mengatakan, tolong ma, nanti malam siapkan papa makan malam. Tapi dia tidak pernah makan makanan itu tersebut karena nyawanya sudah Allah Subhanahu wa taala cabut. Betapa banyak kejadian seperti ini. Itulah kenapa kita harus tanyakan kepada diri kita pribadi, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian, datangnya hari kiamat tadi. Tidak sibuk. Kapan sih, sampai lupa tentang bekal yang harus dia siapkan. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kiamat itu sudah ada waktunya, sudah ada deadline-nya. Dan segala sesuatu yang sudah ada deadline-nya itu bakal berasa cepat banget. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan
tentang orang-orang kafir pada saat Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka hari kiamat tadi. Terjadinya hari kiamat seraya mereka mengatakan karena takutnya mereka, enggak percayanya mereka yang selama hidup mereka dustakan tidak akan ada hari kiamat, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tampakkan hari kiamat itu di hadapan mereka, maka mereka mengatakan yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya Allah, kami hidup di dunia ini kayaknya cuman sebentar aja deh. Kayak cuman pagi dan sore, sore ke pagi. Pagi ke sore, sore ke pagi. Kayak cuman sebentar aja. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Cuman sebentar. Dan itulah hakikat dunia sebetulnya jamaah. Hanya sebentar. Bayangkan satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Kira-kira ada separohnya atau tidak dari 1000 tahun? Sepertiganya? Gak ada. Dikit banget jamaah. Umurnya sangat dikit. Belum lagi dipotong dari 60 tahun, dipotong dengan sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA yang banyak membuang-buang waktu. Lalu kemudian setelah lulus SMA kerja, sibuk dengan kuliah, setelah kuliah sibuk dengan bekerja. Lalu bagaimana dengan urusan-urusan ukhrawinya setelah itu? Makanya jamaah yang rahmati Allah, perbanyak bekal, semua orang diberikan waktu yang sama. 24 jam saya dengan 24 jam jamaah kan itu sama-sama. Satu harinya sama-sama 24 jam. Enggak ada yang satunya 25 jam, satunya 23 jam, enggak semuanya sama. Akan tetapi kenapa ada yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Kenapa ada yang satunya amalan lebih banyak sedangkan yang lain tidak? Maka itu adalah introspeksi diri kita masing-masing. Dunia tetap ada, tapi jangan lupakan akhirat. Karena itu adalah akhir tujuan kita. Kita hidup di dunia ini layaknya sebatas untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan bekal kita nanti di akhirat. Bekerja, mencari ma'isyah, iya. Tapi jangan lupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga. Karena itu adalah tempat kita kembali nanti, bekal kita. Jadi hiduplah di dunia ini itu dengan proporsionalnya, sesuai. Jangan timpang sebelah. Fokus ke dunia aja, akhiratnya lupa. Atau fokus ke akhirat aja, dunia lupa. Tidak, berjalan beriringan. Jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka mengatakan bahwa kehidupan di dunia itu sangat-sangat sebentar sekali. Hanya pagi ke sore, sore ke pagi. Cuman sebentar, enggak lama. Maka di sini mu'alif penulis mengatakan wa hadha huwal waqi', dan inilah yang terjadi. Lau su'ilna au lau sa'alna al-an kam madha minas sanawati alaina. Kalau kita ditanya, sudah berapa tahun yang sudah kita lewati, sudah kita habiskan dari umur ini. Enggak tahu tiba-tiba sekarang umurnya udah 25 tahun. Umurnya udah 40 tahun, umurnya udah 50 tahun. Selama ini ngapain aja? Kalau kita ditanya, maka kita akan mengatakan menjawab, enggak kerasa. Udah umur segini aja. Perasaan baru berapa tahun yang lalu aku masih muda banget. Kenapa kok sekarang aku enggak tahu tiba-tiba jenggot udah putih aja? Kita tidak akan berasa itu. Maka tidak berasanya akan hari-hari itu menunjukkan kiamat itu sudah dekat. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan tegak hatta yataqarraba zaman, sampai zaman 1 tahun ke tahun berikutnya itu tidak berasa, berdekatan waktunya. Wa takunus sanah kasyahri, 1 tahun seperti rasanya 1 bulan. 1 bulan seperti rasanya 1 pekan. 1 pekan rasanya seperti 1 minggu. 1 minggu rasanya seperti 1 hari. 1 hari rasanya seperti 1 jam. 1 jam seperti rasanya pelepah kurma yang dibakar. Cepat sekali. Gak berasa, udah sebentar lagi hari Jumat. Kayaknya perasaan baru kemarin hari Jumat. Ini sebentar lagi sudah mau hari Jumat lagi. Perasaan baru berapa tahun yang lalu umurnya masih sekian. Sekarang kok sudah sekian. Tidak berasa. Makanya sangat relate sekali dengan ungkapan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Tidak berasa. Kami hidup di dunia ini hanya pagi dan sore, sore ke pagi doang. Enggak berasa, sebentar banget. Makanya
gunakan sebaik-baik kesempatan yang ada sebelum waktu penyesalan itu datang. Di sini mu'alif menutup pembahasan surat An-Nazi'at dengan nasihat yang sangat berarti. Jamaah semua rahmati Allah, beliau mengatakan wal insan baina thalathati asya. Manusia itu sekarang dia salah satu dari 3 hal, salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama adalah waktu yaumun madha fahadha qad fatahu. Waktu itu ada 3. Manusia tergolong pada 3 ini. Yaitu mereka sudah melewatkan waktu yang telah berlalu. Kemudian waktu yang akan berlalu. Kemudian waktu hadir, waktu sekarang. Saat ini, sekarang kita duduk ini. Yang sudah berlalu, qad fatahu wa ma fatahu qad mata. Yang telah berlalu, maka dia seperti sudah mati. Tidak akan bisa dikembalikan lagi. Usia kita 10 tahun yang lalu sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Masa kecil kita sudah tidak bisa kembali lagi. Kemudian masa yang akan datang, mustakbal. Ayudrikuhu amul aula yudrikuhu. Dia tidak tahu apakah masa yang akan datang nanti. Akan dia sampai ke situ ataukah tidak. Kita tidak ada jaminan jamaah kita bisa sampai umurnya sampai besok pagi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang jiwa, manusia memiliki nyawa di dalam tubuhnya, dia tidak akan tahu apa yang akan dia peroleh esok harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang jiwa tidak akan tahu di bumi mana dia akan diwafatkan. Tidak akan tahu urusan masa depan. Sedangkan yang ketiga adalah waktul hadir, masa kini. Dan inilah masa di mana kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita duduk. Masa sekarang inilah yang kita akan ditanya. Kita di masa inilah yang bisa mengontrol kita mau ngapain. Masa telah lalu kita sudah bisa enggak ngontrol, udah berlalu. Masa yang akan datang kita tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang apakah kita sampai ke sana atau tidak. Tapi masa sekarang kita yang bisa ngontrol. Kita mau duduk di majelis ilmu ataukah kita mau keluar minum khamar, berzina, main judi, kita bisa ngontrol itu. Maka inilah waktul hadir, inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kamu tanggal 23 Juni 2026 hari Selasa ba'da maghrib ngapain? Inilah hari di mana waktu di mana kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur kita dihabiskan? Karena nanti pada hari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah tentang perkara umur dihabiskan untuk apa, waktu yang sudah diberikan. Umur dia dihabiskan untuk apa. Semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa kehidupan yang akhir kehidupan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti pada hari kiamat di masjid. Jamaah di Masjid Al-Falah ini bisa berkumpul di dalam surga secara bersamaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.